Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Gina Minulahi dari jurusan D3 Fisioterapi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, NIM 2010107024 dari kelas B. Di sini saya akan membahas patologi pada kasus. Yang pertama, patologi pada kasus rheumatoid arthritis. Yang kedua, patologi pada kasus osteoartritis. Yang ketiga, patologi pada kasus luka bakar. Yang keempat, patologi pada kasus osteoporosis. Dan yang terakhir, patologi pada kasus hipersensitivitas. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah peradangan sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri. Radang sendi ini menimbulkan keluhan bengkak dan nyeri sendi, serta sendi terasa kaku. Rheumatoid arthritis merupakan penyakit autoimun sistemik yang menyerang sendi. Reaksi autoimun terjadi dalam jaringan sinovial. Kerusakan sendi mulai terjadi dari proliferasi makrofag dan fibroblast sinovial. Limfosit menginfiltrasi daerah perivaskular dan terjadi proliferasi sel-sel endotel, kemudian neovaskularisasi. Nah, neovaskularisasi itu adalah pertumbuhan pembuluh yang tidak normal. Pembuluh darah pada sendi yang terlibat mengalami oklusi oleh bekuan kecil atau sel-sel inflamasi. Terbentuknya panus akibat terjadinya pertumbuhannya irreguler pada jaringan sinovial yang mengalami inflamasi. Panus kemudian menginvasi dan merusak rawan sendi dan tulang. Respon imunologi melibatkan peran sitokin, interleukin, proteinase, dan faktor pertumbuhan. Respon ini mengakibatkan destruksi sendi dan komplikasi sistemik. Yang kedua, saya akan membahas tentang patologi pada kasus osteoartritis. Nah, osteoartritis adalah peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Osteoartritis adalah jenis artritis atau peradangan sendi yang paling sering terjadi. Kondisi ini menyebabkan sendi-sendi terasa sakit, kaku, dan bengkak. Tingkatan pada osteoartritis yang pertama itu adalah grade pertama atau disebut osteoartritis ringan. Memiliki gejala berupa nyeri sendi ketika banyak melakukan kegiatan. Namun rasa nyeri itu biasanya akan hilang setelah berhenti melakukan kegiatan tersebut. Sementara pada grade 2, gejalanya juga sama, namun dengan durasi nyeri yang lebih lama. Pada grade 1 dan 2, penanganannya itu berupa obat-obatan untuk mengatasi rasa nyeri dan juga latihan untuk memperkuat otot. Bila produksi pelumas di sendinya sudah berkurang, terkadang juga membutuhkan suntikan pelumas pada sendi. Sementara itu, pada grade 3, nyeri pada sendi juga disertai kekakuan sendi. Tandanya bisa dikenali saat terdengar bunyi krek ketika menaiki tangga. Kemudian pada grade keempat atau osteoartritis berat, bentuk lutut sudah menyerupai huruf O atau X. Pada kondisi tersebut, lutut sudah tidak bisa lagi ditekuk. Nah, secara patologis, osteoartritis sebagian besar kondisi non-inflamasi yang biasanya bertahap dan progresif degeneratif. Tanda-tandanya, tanda-tanda karakteristik dan gejala OA termasuk kerusakan pada tulang rawan hialin pada tahap awal.
Mekanisme kerusakan tulang rawan adalah melalui pemisahan serat kolagen dan disorganisasi proteoglikan, menyebabkan tulang rawan menyerap air. Hal itu menyebabkan retakan berkembang di permukaan tulang rawan yang dikenal sebagai fibrillasi. Cairan sinovial pada akhirnya akan menyerap potongan-potongan tulang rawan hialin secara bertahap menjadi lebih tipis dan lebih tipis sampai tidak ada tulang rawan yang tersisa. Tulang di bawah tulang rawan menjadi halus karena menggosok tulang terhadap tulang, menyebabkan eburnasi atau penampilan halus dan berkilau dari ujung tulang. Tulang berakhir berubah bentuk sebagai hasil dari proses degeneratif dengan meratakan kepala femoral di pinggul dan meratakan kondylis di lutut. Sebagai akibat dari kerusakan lain pada tulang, kista berkembang di tulang subkondral atau tepat di bawah permukaan. Stimulasi tekanan pada tulang yang terpapar dapat menghasilkan osteophytic spurs. Osteopit adalah taji bertulang yang berkembang di margin sendi artritik. Osteopit ini dapat mengganggu gerakan di dalam sendi. Iritasi dari tulang fragmen dalam sendi dapat menyebabkan sinovitis atau radang membran sinovial. Membran sinovial menjadi hipertrofi dan mulai kehilangan kemampuan untuk menghasilkan cairan sinovial. Karena cairan sinovial memberikan nutrisi untuk hialin tulang rawan, maka bila cairan sinovial hilang itu mengakibatkan berkurangnya nutrisi untuk tulang rawan hialin. Akibatnya, ligamen kapsul dan ligamen lain yang terkait erat dengan sendi seperti ligamen anterior dan posterior cruciate di lutut menjadi meradang dan mulai merosot. Yang ketiga, saya akan membahas patologi pada kasus luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan lapisan kulit yang disebabkan oleh benda panas, termasuk api, air panas, dan uap panas. Rusaknya kulit akibat luka bakar membuat penderitanya rentan mengalami infeksi, karena kulit merupakan lapisan pertahanan awal tubuh untuk melawan infeksi. Nah, tingkat keparahan luka bakar. Berdasarkan kerusakan kulit yang terjadi, luka bakar dibagi menjadi 3 derajat, yaitu luka bakar derajat 1. Luka bakar ini hanya menyebabkan kerusakan di lapisan luar kulit atau epidermis. Yang kedua, luka bakar derajat 2. Luka bakar ini hingga menyebabkan kerusakan di lapisan kulit yang lebih dalam atau dermis. Yang ketiga, luka bakar derajat 3. Kerusakan hingga mencapai lapisan lemak serta merusak saraf dan pembuluh darah. Selain kedalaman kerusakan kulit, tingkat keparahan luka bakar juga bisa diukur dari luas area yang terbakar. Perhitungan persentase area permukaan kulit yang terbakar pada orang dewasa terdiri dari yang pertama, area kepala itu 9%, dada itu 9%, daerah perut itu 9%, punggung dan bokong 18%, setiap lengan 9%, setiap tungkai 18%, dan daerah kelamin 1%. Penyebab luka bakar. Luka bakar disebabkan oleh kulit yang bersentuhan atau terpapar dengan yang pertama benda panas, yang kedua sinar matahari, yang ketiga radiasi, yang keempat bahan kimia, dan yang kelima listrik. Yang pertama itu ada zona koagulasi. Pada zona ini, kerusakan jaringan sudah tidak dapat diperbaiki karena protein penyusun jaringan tersebut sudah mengalami koagulasi. Zona ini melambangkan kerusakan maksimal akibat cedera termis.
Yang kedua ada zona statis. Jaringan pada zona ini masih dapat diselamatkan, namun sudah terdapat penurunan perfusi di jaringan yang mengelilinginya. Perfusi di jaringan inilah yang berusaha ditingkatkan saat resusitasi luka bakar sekaligus mencegah kerusakan menjadi irreversibel. Nah, perlu diwaspadai bahwa adanya komorbiditas seperti hipertensi berkepanjangan, infeksi maupun edema memiliki potensi menjadikan jaringan di zona statis rusak secara permanen. Yang ketiga itu ada zona hiperemia. Perfusi jaringan ditemukan tertinggi pada zona hiperemia yang merupakan zona terluar dalam luka bakar. Jaringan pada zona ini biasanya akan mengalami perbaikan, namun adanya perburukan kondisi sistemik seperti sepsis atau hipoperfusi jangka panjang dapat mengganggu proses perbaikan jaringan pada zona hiperemia. Yang keempat, saya akan membahas tentang patologi pada kasus osteoporosis. Nah, pengertian dari osteoporosis itu adalah kondisi berkurangnya kepadatan tulang. Hal ini menyebabkan tulang menjadi kropos dan mudah patah. Osteoporosis jarang menimbulkan gejala dan biasanya baru diketahui ketika penderitanya jatuh atau mengalami cedera yang menyebabkan patah tulang. Osteoporosis sendiri itu adalah patologi yang terkait dengan peningkatan kerapuhan tulang. Pada kebanyakan kasus, hal itu terjadi pada wanita karena perubahan terkait usia dan onset menopause. Nah, menjadikan tulang tersebut kehilangan kekuatan mereka sehingga menjadi jauh lebih lemah. Dan akibatnya mudah pecah. Osteoporosis pada orang tua itu adalah penyakit kerangka yang diwujudkan oleh penurunan massa tulang dan kerusakan mikrostruktur pada jaringan tulang yang menyebabkan kerapuhan tulang meningkat dan sebagai akibatnya peningkatan resiko patah tulang. Yang kelima dan yang merupakan terakhir, saya akan membahas tentang patologi pada kasus hipersensitivitas. Nah, pengertian dari hipersensitivitas itu adalah reaksi berlebihan yang tidak diinginkan karena terlalu sensitifnya respon imun, merusak, menghasilkan ketidaknyamanan, dan terkadang berakibat fatal yang dihasilkan oleh sistem imun. Tipe-tipe dari hipersensitivitas itu yang pertama adalah reaksi anafilaksi. Di sini antigen atau alergen bebas akan bereaksi dengan antibodi. Dalam hal ini IgE yang terikat pada sel mast atau sel basofil dengan akibatnya terlepas histamin. Keadaan ini menimbulkan reaksi tipe cepat. Nah, tipe yang kedua itu adalah reaksi sitotoksik. Di sini, antigen terikat pada sel sasaran. Nah, antibodi dalam hal ini IgE dan IgM dengan adanya komplement akan diberikan dengan antigen sehingga dapat
sehingga dapat mengakibatkan hancurnya sel tersebut. Reaksi ini merupakan reaksi yang cepat menurut Smolin pada tahun 1986. Reaksi alografi dan Urkus-Mohren merupakan reaksi jenis ini. Tipe ketiga itu adalah reaksi imun kompleks. Di sini antibodi berikatan dengan antigen dan komplement membentuk kompleks imun. Keadaan ini menimbulkan neurotrophic chemotatic faktor yang dapat menyebabkan terjadinya peradangan atau kerusakan lokal. Pada umumnya terjadi pada pembuluh darah kecil. Pengejawatannya di kornea dapat berupa keratitis, herpes simplex, keratitis karena bakteri, atau Staphylococcus pseudomonas, dan jamur. Reaksi demikian juga terjadi pada keratitis herpes simplex. Tipe yang keempat itu adalah reaksi tipe lambat. Pada reaksi hipersensitivitas tipe 1, 2, dan 3 yang berperan dalam antibodi atau imunitas humoral, sedangkan pada tipe 4 yang berperan adalah limfosit T atau dikenal sebagai imunitas seluler. Limfosit T peka atau sensitise T limfosit bereaksi dengan antigen dan menyebabkan terlepasnya mediator atau limfokin yang dijumpai pada reaksi penolakan pasca keratoplasti, keraton junctivitis, plicten, keratis herpes simplex, dan keratis disciformis. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.